hadir 170. Apakah yang hadir 170 ini bisa menjawab pertanyaan saya? Coba sebelum saya memulai untuk memberikan sedikit pemahaman ataupun pengertian yang saya pahami dari beberapa buku, coba saya tes audiens kita. Di sini ada Kak Lucy, ada nggak orangnya? Bisa say hello? Bisa dijawab? Saya mau memastikan saja. Kak Karisa ada? Kak Sofia ada? Bisa respon saya sebelum kita mulai? Sophie ada, Sophie Awalia, Sophia Oke, ada, Sophia Rahmat, tapi nggak tahu bisa dia. direspon? Hai atau dijawab? Aura ada di sini? Ini Halo? 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 Iya. Nah, ini contoh bagaimana kalau kita mencari sampel. Jadi ternyata dari sampel yang ada di sini dari beberapa orang, kalau saya generalisasi bahwa ternyata efektivitas dari online ini dari sampel yang saya berikan tadi ternyata tidak begitu efektif secara general. Ya ini kuantitatif, menarik ternyata. menarik Apapun bisa ini. jadi judul, betul kata Pak Martin. perlu Waduh, ditanyakan lebih lanjut. iya ternyata dari ini saja pemanfaatan atau efektivitas dari webinar series bla 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 yang dilakukan oleh 3 kampus sangat efektif atau tidak efektif atau kurang efektif atau perlu ini segala macam. Ternyata penelitian itu sangat mudah, sangat menarik dan applicable sebenarnya. Namun seperti yang tadi saya coba sampaikan, mohon izin untuk Bapak dan Ibu, ketika kita bicara kualitatif, kita tidak bicara tentang beberapa orang. Tapi bisa jadi kita hanya membahas si Karisa. Kenapa sih Karisa ini enggak on cam? Kenapa Karisa ini tidak menyalakan gambar? Kenapa Karisa ini tidak menjawab pertanyaan saya, padahal dia sudah mengikuti. Pulsanya udah habis, ikut Zoom, kemudian dia ngabisin waktu, ikut ini. Ada apa dengan Karisa? Itu yang kita coba bahas di kualitatif. Kita mencari apa, bagaimana, mengapa. Nah, ternyata kualitatif itu menarik bagi sebagian orang, tapi sangat tidak menarik bagi sebagian orang. Tapi sebagian yang saya lihat, kenapa dia tidak mau kualitatif? Karena pertanyaannya lama, atau pertanyaannya saya nggak paham. Artinya bahwa ternyata kualitatif itu ditakuti bagi sebagian orang karena tidak paham terhadap kualitatif itu sendiri. Oleh karena itu, apa sih kualitatif itu? Ya. Oke, tadi saya kasih contoh siapa ya tadi? Karisa. Karisa bisa ada suaranya? Karisa dari bahasa Inggris ya kalau saya nggak salah. Hai, Karisa. Karisa dan di sini ada di sini juga ada dari Cirebon ya saya lihat tadi. Ya. Ya, IAIN Cirebon, Pak. IAIN Cirebon. Siapa tadi yang ngomong nih? Mohon maaf dengan Ira, Pak. Ira. Saya nggak ngelihat. Oh iya iya iya. Iya. Ternyata sampel dari Cirebon ini hal yang menarik kalau kita bicara tentang kualitatif. Kualitatif kita bicara hal yang unik dan menarik. Kok bisa sih orang Cirebon itu nyasar ke sini? Padahal ini dibuat oleh orang Kalbar. Kenapa? Inilah kualitatif. Kualitatif itu kadang hanya dengan bertanya, mengapa sih? Ada yang beda?
itu sudah menjadi suatu penelitian kualitatif. Jadi nggak usah yang susah-susah kita mencari tentang bagaimana grounded teori bla 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 bla. Kita bisa case study satu saja. Oke, kita bahas, oh ternyata ada mahasiswa IAIN Cirebon di sini. Mengapa dia mau ikut? Apa alasannya? Mengapa? Bagaimana? Nah, itu yang kita bisa tanyakan. Iya. Oleh karena itu, ketika kita coba bicara tentang kualitatif, maka kita akan melihat tentang sudut pandang. Iya, kalau kita bicara tentang paradigm kualitatif dan kuantitatif memang tidak terlepas dari dikotomi antara perbedaan dua hal itu. Ya. Kalau kita bicara tentang kualitatif dan kita bicara tentang kuantitatif, banyak orang yang berpikir bahwa kuantitatif itu adalah bicara tentang angka, sedangkan kita bicara tentang kualitatif, kita bicara tentang kata. Padahal di dunia yang terus berkembang, ternyata kualitatif ada juga kok angka-angka misalnya. Ternyata dalam menganalisis kuantitatif juga ada kok misalnya kata-kata yang dibutuhkan. Misalnya ternyata bahwa kuantitatif this is not about testing the theory. Terkadang kita tidak bicara tentang testing teori, tapi kita kadang bisa deskriptif dalam hal misalnya numeric misalnya atau rasio misalnya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa dideskripsikan. Ya. Jadi atau bisa juga yang disampaikan oleh Pak Patri bahwa terkadang kita bisa juga gunakan keduanya antara kuanti dan kita bicara kuali. Tapi hari ini saya coba membahas tentang kualitatif. Kualitatif kita bicara tentang sudut pandang, bagaimana kita memandang suatu fenomena, bagaimana kita memandang suatu peristiwa, bagaimana kita memandang sesuatu hal yang unik, yang itu bisa dijadikan menjadi bahan untuk yang bisa digunakan sebagai bahan yang kita gali. Maka pertanyaannya apa, mengapa, dan bagaimana itu merupakan hal yang umum ketika ingin kita bicara tentang kualitatif. Proses pendidikan di Indonesia, proses pendidikan sekarang itu ada yang disebut dengan pandemi. Pasti mengalami perubahan. Dan perubahan itu pasti ada yang disebut dengan apa proses pembelajaran ketika pandemi ataupun setelah pandemi. Bagaimana proses pembelajaran ketika pandemi ataupun setelah pandemi. Dan itu terkadang tidak bisa hanya digunakan penelitian kuantitatif. Dibutuhkanlah penelitian kualitatif yang bicara tentang proses, yang bicara tentang makna, yang bicara tentang bagaimana suatu keunikan fenomena peristiwa itu diungkap. Makanya bahasa saya adalah ketika kita bicara kuantitatif, kita bicara tentang bagaimana mengumpulkan data. Barangnya udah ada, tinggal dikumpulkan. Variabel yang disampaikan oleh Bu Ira. Tapi ketika kita bicara kualitatif, kita tidak bicara tentang mengumpulkan. Tapi kita bicara mengungkapkan. To reveal. Ya, bagaimana kita bisa mengungkapkan suatu fenomena, peristiwa, mengungkapkan. Ya, salah satu kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan dari apa yang kita lihat. Seperti gambar di ini. Ternyata dari gambar ini, kalau kita lihat, ketika sebagai partisipan ataupun peneliti, ketika melihat gambar ini, kalau dia memandang dari dekat, dia akan mengungkapkan bahwa ini gambar dua orang tua. Tetapi ketika dia memandang dari sudut pandang yang berbeda, maka si peneliti bisa mengungkapkan bahwa ini gambar ada dua pasang yang sedang yang satu bermain gitar, yang satu seperti ini. Kemudian jadi sudut pandang yang berbeda dalam kualitatif itu juga akan mengungkapkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu kadang ada yang bilang bahwa penelitian yang dinamis itu penelitian kualitatif. Oke. Ketika di sini, ketika kita bicara tentang proses penelitian kualitatif, kita bicara tentang eksplorasi. Bagaimana kita mencoba untuk mengungkapkan suatu fakta, mengungkapkan suatu fenomena, suatu peristiwa, kita berusaha mengungkapkan ada hal yang menarik di sini. Hal apa sih yang menarik? Ya, dari sebuah teori terkadang banyak hal
yang kita bisa lakukan, ya kita bisa mengkoneksikan teori, fakta, kemudian bagaimana kita nanti mengkondensasi, ya berbeda dengan misalnya kita bicara kuantitatif. Ya, ini akan kita bahas slide ini karena keterbatasan waktu, kita akan bahas minggu depan. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, saya cuma bilang betapa beruntungnya teman-teman yang bisa ikut ini 3 pertemuan sekaligus dan diikuti secara gratis. Jadi kami tidak akan memberikan semua materi itu sekaligus. Iya, kami tidak akan memberikan materi sekaligus. Oleh karena itu harus diikuti setiap pertemuannya. Oke, kalau kita bicara tentang metode penelitian kualitatif, kalau kita bicara tentang redefine, kita bicara tentang banyak hal, bagaimana kita bicara tentang apa sih kualitatif? Bagi saya mahasiswa itu tidak terlalu signifikan dia mengetahui definisi, tapi bagaimana dia bisa memahami dan bisa menggunakan metode ini sesuai dengan apa yang diinginkannya. Oke. Metodologi dari kata metode dan logos. Artinya bagaimana dia bisa menggunakan metode sesuai dengan logos, sesuai dengan logika. Ya, disesuaikan. Tetapi kalau misal bicara tentang apa sih metode penelitian kualitatif? Di sini ada beberapa, saya lihat. Oke, coba misalnya kalau saya lihat di sini ada siapa ya? Di sini ada Wiwin. Ada orangnya Wiwin? Halo, Wiwin? Wiwin Kurnia? Di sini? Halo? Atau siapa di sini ya? Wiwin ataupun Nur Hasani? Ada Nur Hasani? Halo? Halo? Ya, oke. Ini kadang ini susahnya kalau kita bicara tentang kualitatif. Di sini, oke. Saya coba karena ini online, jadi saya nggak bisa nanya ke teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang kualitatif, ada kita bicara tentang penelitian yang untuk mendeskripsikan, kita coba untuk menganalisa sebuah fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kita bicara tentang sikap, kepercayaan, persepsi, dengan baik itu individu, kelompok, ya itu, ya bagaimana kita mendefinisikan salah satu, ya dari buku yang saya baca berkaitan dengan penelitian kualitatif. Ya. Penelitian kualitatif pada intinya adalah penelitian yang naturalistik. Penelitian yang kita bicara adalah tentang fenomena yang dilakukan oleh manusia, oleh suatu lingkungan secara naturalistik. Kemudian di sini tanpa adanya rekayasa. Peneliti yang baik itu adalah bukan peneliti yang sempurna. Peneliti yang baik adalah peneliti yang jujur. Iya, naturalistik di sini artinya adalah dia akan menceritakan apapun yang terjadi dengan sebenarnya. Karena penelitian kualitatif yang menjadi hal paling utama adalah peneliti itu sendiri. Yang menjadi kunci dari penelitian kualitatif itu adalah peneliti sendiri. Karena dia harus mampu untuk mengungkapkan ya sebaik mungkin, ya sealemnya mungkin, ya tidak punya hipotesis seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ira, maka naturalistik itu yang banyak berperan penting adalah bagaimana peneliti itu mampu mengungkapkan secara jujur,
kemudian mampu mengungkapkan secara deskriptif melalui kata-kata, kemudian pemaknaannya adalah bagaimana proses itu menjadi yang diutamakan. Oleh karena itu, kita menggunakan in-depth interview. Misalnya kita tidak menggunakan structure interview. Kenapa? Karena proses pada fenomena ataupun peristiwa ataupun manusia itu terkadang tidak mesti sama dengan penelitian kualitatif yang structure, yang terbatas. Misalnya, ketika ditanya dengan fenomena pembelajaran bahasa Inggris di sekolah A pasca pandemi, kita buatkan A sampai Z. Tetapi bisa jadi nanti di lapangan kita menemukan ternyata enggak A sampai Z. Tapi ada misalnya disebut dengan Z2, Z3, Z4. Ya, yang sebenarnya tidak terpikirkan, tapi itu bisa menjadi bagian dari fokus penelitian. Oleh karena itu, di sini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Di sini sampelnya nggak mesti harus, ya, karena tidak ada namanya populasi dan sampel. Tetapi penelitian kualitatif, misalnya hanya sekolah itu saja. Misalnya gurunya cuma 2, ya 2 aja. Ya, karena tujuannya bukan untuk mengeneralisasikan. Iya. Jadi dia berproses pada induktif dan untuk mencari sebuah makna. Kemudian kalau kita lihat di slideshow yang mohon maaf, ini saya agak pilek. Ya. Kita bisa lanjut. Ya, berbeda dengan metode kuantitatif, ketika kita menemukan suatu fenomena, fakta yang ada di lapangan, maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mengeksplorasi. Berusaha untuk mengeksplorasi, kita mencari tahu, kita mencari apa sih yang ada di lapangan. Kemudian setelah itu baru kita menemukan, oh ada temuan-temuan. Ya. Dan temuan itu bisa tentatif, kemudian kita buktikan, kemudian menjadi suatu teori yang bukan tujuan untuk mengeneralisasi, tapi untuk mengungkapkan apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan metode itu tidak bisa saya jelaskan, tapi ini minggu depan. Ya, ketika kita bicara tentang ini, mungkin satu contoh yang bisa saya berikan adalah selain peneliti sebagai instrumen kunci. Kenapa saya bilang instrumen sebagai kunci? Saya kasih contoh seperti ini. Kakak di sini berfungsi sebagai peneliti. Saya berfungsi sebagai peneliti. Saya meneliti yang sama dengan kakak yang ada di sini. Itu bukan berarti bahwa apa yang saya lakukan penelitian itu adalah saya udah punya penelitian yang sama nih. Orang udah melakukan penelitian ini, ya nggak masalah. Penelitian kumulatif nggak apa-apa. Karena belum tentu dilakukan di tempat yang berbeda, itu hasilnya bakalan sama. Jadi kualitatif ini kita tidak bicara tentang mengeneralisasi. Kalau di tempat lain sudah pernah dilakukan penelitian, belum tentu di tempat kita hasilnya bakalan sama. Dan peneliti sebagai instrumen kunci. Misalnya, saya mencoba untuk meneliti tentang pendidikan yang ada di Kalimantan Barat. Misalnya, kemudian saya coba cari informasi ke kepala dinas pendidikan. Kemudian kakak juga meneliti hal yang sama. Saya bisa pastikan hasil dari penelitian itu pasti berbeda. Kenapa? Karena bagaimana kakak ataupun saya untuk mengungkapkan suatu fakta itu bisa jadi berbeda. Oleh karena itu jangan pernah takut ketika kita melakukan penelitian kolektif dan ada yang mirip ataupun sama. Karena bisa jadi subjek yang berbeda, tempatnya berbeda, ataupun ada hal yang berbeda sehingga mempunyai novelty di tempat itu yang mungkin perlu kita ungkapkan. Karena itu hal yang menarik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang lain ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian di sini pengulangan pendekatan kualitatif itu ada case study, etnografi, fenomenologi, kemudian di sini grounded theory, content analysis, dan historical. Saya nggak bisa bahas banyak karena keterbatasan waktu, tapi saya coba misalnya apa sih bedanya case study, etnografi, fenomenologi?
Misalnya saya bilang gini, saya bilang pandemi COVID di Wuhan, iya, ketika awal-awal itu menjadi case study yang menarik untuk diteliti. Tetapi ketika dia sudah menjamah tidak hanya di Wuhan, tapi itu juga dialami di tempat yang lain, dan itu menjadi viral, dan juga dialami oleh tidak di satu tempat, di Wuhan, di Indonesia, di Amerika, itu fenomenologi yang bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Lalu bagaimana misalnya penelitian etnografi, bagaimana kita menilai budaya membaca di satu tempat dengan di tempat yang lain, atau kita misalnya saya bilang, Kak, tolong kakak baca. Lalu yang saya panggil itu cowok misalnya. Di sini ketika cowok saya panggil Kak, itu ngerasa aneh. Karena di sini, tapi ketika di Jawa, itu cewek cowok dipanggil Kak. Perbedaan pemanggilan Kak, yang satu bermakna sebagai perempuan, yang satu bermakna sebagai perempuan dan laki-laki. Perbedaan budaya pemanggilan itu bisa di etnografi. Bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi bahasa ataupun yang lain. Walaupun itu bisa masuk etnografi linguistik ataupun yang lain. Ya, lebih mendalam nanti berkaitan dengan jenis ini akan saya sampaikan minggu depan. Bagaimana grounded theory? Grounded theory itu jarang dipakai untuk mahasiswa S1 karena dia mencoba untuk membandingkan, kemudian menghasilkan teori ataupun menambal ataupun mempertentangkan suatu teori. Kemudian yang biasa itu dipakai juga adalah studi tokoh, yaitu studi tokoh, yaitu historical ataupun biografi. Ya, kalau nomor 5 content analysis biasanya untuk bagaimana kita lihat buku kurikulum K13 kita bahas. Ya, itu kita bisa pakai content analysis. Kemudian kalau historical biasanya bagaimana sudut pandang tokoh ini, biografi ini, itu kita bahas. Dalam dunia pendidikan itu sangat penting signifikansi. Contoh, sekarang kurikulum Merdeka, itu salah satu yang dibahas adalah tentang pendekatan Ki Hajar Dewantara, well-being, bagaimana pendekatan pendidikan yang digunakan adalah setiap orang mempunyai karakteristik berbeda, mempunyai potensi berbeda, sehingga tidak bisa dipaksakan. Bagaimana memanusiakan manusia. Maka Ki Hajar Dewantara menjadi hal yang sangat penting untuk kita teliti kalau kita mau bicara tentang kurikulum Merdeka. Salah satu yang digunakan. Jadi, tapi itu kita bisa gunakan kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan historical ataupun metode biografi. Banyak hal yang kita bisa bahas di sini. Kalau kita bicara tentang kualitatif, itu hal yang menarik. Kenapa hal yang menarik? Ketika misalnya saya lihat, oh, saya pengen meneliti nih, kenapa sih di webinar series ini banyak yang mematikan kamera? Kalau zaman saya dulu, kalau misalnya dosen saya bilang, tolong hidupkan kamera, atau tolong misalnya tolong jangan ribut, itu nggak ada yang berani loh. Pasti semuanya misalnya tolong hidupkan kamera, pasti hidupkan kamera. Tapi ternyata zaman sekarang kalau ngajar, saya merasakan kalau ngajar online itu banyak gregetnya. Bukan salah mahasiswa, kadang nggak ada sinyal. Alasannya nggak ada sinyal atau terganggu sinyalnya. Tapi itu menjadi hal yang menarik, fenomena. Bagaimana pembelajaran daring ataupun hybrid itu bisa menjadi case study ataupun fenomenologi yang bisa kita teliti. Jadi yang mau mengambil penelitian kualitatif, coba dibaca case study itu. Coba dibaca fenomenologi itu. Ataupun historical yang mungkin bisa kalian pakai, ataupun content analysis kalau kita bicara, kita bicara tentang buku yang ada saat ini, kemudian kita cek isinya, segala macam, itu hal-hal yang menarik ketika bicara tentang kualitatif. Kita bicara tentang kualitatif, kita juga bicara tentang contoh, kita tidak menemukan adanya banyak hal yang berbeda dengan kuantitatif. Hal ini adalah hal-hal yang menarik kalau kita bahas satu persatu. Kemudian kalian tidak mesti harus mencari banyak responden, nggak perlu. Iya. Yang kalian fokuskan itu bukan masalah seberapa banyak atau bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang mengeneralisasi. Enggak. Kalian hanya fokus pada satu. Kalian mencari apa yang kalian cari, bagaimana yang kalian cari. Kalian ingin mengungkapkan suatu peristiwa, suatu fenomena, suatu kejadian yang kalian ungkapkan dengan penelitian kualitatif. Kalau kita bicara tentang penelitian kualitatif, juga terakhir, mungkin karena keterbatasan waktu, saya kasih contoh misalnya
Contoh kayak gini. Misalnya, oke, terakhir misalnya saya kasih contoh pembelajaran kualitas daring. Gini, pembelajaran kualitas daring ini kan kadang membingungkan, efektif atau enggak ya? Kalau kita bahas dari segi kuantitatif. Tapi saya nggak mau bahas tentang efektivitasnya. Saya pengen lihat tentang kualitas pembelajaran. Bagaimana kualitas pembelajaran penjas? Penjas loh. Waduh, gimana Pak, olahraga kok pakai daring Pak? Itu menarik banget itu. Gimana Pak kita ngajarin tentang TOEFL, mata kuliah TOEFL itu secara daring Pak? Wah, itu menarik. Atau bagaimana mengajar metode penelitian secara daring? Iya. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat peranan, bagaimana kita lihat pola komunikasi yang dilakukan. Kita bisa melihat juga dari segi sudut pandang guru, dosen, ataupun mahasiswa. Atau kita bisa lihat di sini adalah kualitas pembelajaran dilihat dari sisi pola komunikasi guru, baby boomer, dan siswa milenial. Contoh, kalau tadi dibilang dengan Pak Patri, wah kami ini dosen yang sudah senior. Tapi saya yakin kalau dosen-dosen saya ini walaupun senior, tapi ahli. Saya paham bahwa beliau-beliau ini ahli. Tapi ternyata saya menemukan suatu kondisi di daerah, kualitas guru yang masih belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara daring dan dipaksa secara daring. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat kualitatif? Contohnya bagaimana sisi pola komunikasi guru senior, guru yang tidak mengerti IT di pedalaman, itu harus dipaksa mengajar penjas misalnya kepada anak-anak milenial. Ini lebih pintar mahasiswanya, lebih pintar muridnya daripada gurunya. Bagaimana komunikasinya? Nah, itu hal-hal yang menarik yang tidak bisa diungkapkan atau dikumpulkan melalui data kuantitatif, tapi bisa kita rasakan dan bisa kita ungkapkan dengan metode kualitatif. Oleh karena itu, makna di sini menjadi peranan utama dan proses sebagai peneliti itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena menurut saya kualitatif ini quite challenging. Sangat menarik. Sekarang kita lihat, Pak, saya nggak punya judul, Pak. Sekarang zamannya teknologi. Kalau kita bahas teknologi aja, apa sih yang bisa kalian gunakan teknologi semasa pandemi ataupun pasca pandemi? Wah, itu bisa jadi judul. Kalau kita mau bahas, oke. Oleh karena itu, karena keterbatasan waktu juga, nanti kita akan bahas lagi kalau kita bicara tentang judul. Namun ini adalah 2 contoh buku selain Creswell yang bisa digunakan kalau kita bicara. Salah satu bukunya pasti kita baca itu Creswell. Kemudian ada beberapa lagi buku yang mungkin bisa dibaca. Salah satu kelemahan kenapa mahasiswa tidak bisa membaca apa itu penelitian kualitatif, kuantitatif, mix, cuma satu. Mahasiswa nggak mau baca. Ya, jadi sama bahwa seharusnya ketika bicara tentang webinar series harus bicara, Pak, saya menemukan Pak di buku ini seperti ini Pak. Tapi kenapa ya Pak? Saya kesulitan ini. Jadi bukan ditanya lagi, Pak, kualitatif itu apa Pak? Pak, kuantitatif itu apa? Harusnya webinar series itu kita udah bahas tentang best practice. Pak, kalau judul ini Pak seperti apa Pak ya? Pak, judul ini masuk kualitatif atau kuantitatif? Pak, kok saya bahas ini? Semoga yang mau membahas tentang kualitatif dan kuantitatif adalah ingat bahwa kualitatif dan kuantitatif itu bukan hal yang perlu ditakutkan. Kualitatif itu kita bahas yang membahas tentang fenomena, peristiwa, mengapa, bagaimana, yaitu kita bahas di kualitatif. Dan ingat, kualitatif itu dinamis. Apa yang ada di proposal itu tidak mesti harus baku dan sama seperti kuantitatif. Makanya sebenarnya enaknya itu adalah kita tidak bahas, Pak, kualitatif itu lama, Pak. Enggak. Kualitatif itu bahkan bisa cepat. Bagi teman-teman yang ngerti.
Cuma biasanya dianggap lama karena teman-teman nggak mau baca. Jadi contoh hari ini kita lihat bagaimana banyak yang tidak membuka on cam. Dan ternyata fenomena ini tidak hanya di webinar series, dimanapun rata-rata menjadi judul kalian. Iya. Mengapa? Apa? Kenapa sih? Iya. Udah jauh-jauh datang ke sini, ya, meluangkan waktu, ya. Oh, karena sinyal. Oh, karena ini ya, karena ini. Ya, itu yang kita bisa lihat. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kualitatif, kita coba untuk mengungkapkan fakta, fenomena, peristiwa, hal yang unik yang menurut kita itu layak untuk kita ungkapkan di publik. Sehingga bermakna bagi orang yang baca ataupun bermakna untuk sebagai panduan policy kebijakan ke depannya ataupun bermakna sebagai landasan dasar untuk melakukan penelitian applied research atau penerapan yang menghasilkan solusi dari penelitian basic, salah satunya ada penelitian kualitatif, misalnya case study ataupun fenomenologi. Harapannya bahwa dengan waktu yang sangat singkat, jadi berburu waktu, teman-teman semoga bahwa kualitatif dan kuantitatif itu bukan hal yang harus ditakuti, dan kalau nggak ada judul, coba cari fenomena apa yang ada di sekeliling kalian dan itu bisa dijadikan judul kalian. Terima kasih Pak Urai, dan untuk yang lain terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang telah memberikan pencerahan, ya, singkat tetapi dapat sangat menarik, ya, yang membuat bahwa penelitian kualitatif itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh mahasiswa. Baik, adik-adik sekalian, peserta webinar ini, ya, tadi Pak Sulaiman sudah, ya, random memanggil, ya, beberapa mahasiswa peserta webinar ini, tapi satu pun tidak ada yang nyahut ini. Ya, apakah memang tidak hadir, cuman login saja, ataukah ini ada kegiatan lain, atau malu gitu mau bertanya ataupun maksudnya merespon panggilan daripada Pak Sulaiman tadi. Baik, ada di peserta, ya, ada di mahasiswa peserta webinar ini, kita akan buka termin pertanyaan. Termin pertama, silakan raise hand di komputernya itu, ya, atau di ruang Zoom-nya, sehingga saya bisa memanggil Anda kalau seandainya ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada semua panelis, ya, semua pembicara hari ini, mulai dari Bapak Dr. Patriantoro, kemudian Ibu Ira, dan juga Bapak Sulaiman. Silakan, ada yang raise hand atau yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan, ada di mahasiswa. Fauzul mau bertanya? Ya, silakan Fauzul. Nama lengkapnya dan dari prodi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. Fauzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Fauzul Mubiolil dari prodi Tadris Bahasa Inggris YIN Pontianak, semester 5. Semester 5. Ya. Gimana Bang Fauzul? Silakan. Izin bertanya Pak, saya ini kan sudah pernah ada bikin kayak penelitian kecil gitu Pak, tentang pendekatan pembelajaran secara emosional. Nah itu Pak, menurut Bapak sekalian atau Ibu, cocoknya itu menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Terima kasih Pak. Bisa diberi keterangan lebih lagi apa? Tadi pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran secara emosional. Iya.
Maksudnya gimana ya? Kayak buat pembelajarannya tuh kita enggak hanya di metode pembelajarannya saja buat didekatkan, tapi emosional biar lebih mendekatkan diri kita tuh secara dengan murid-murid gitu agar lebih mudah buat diserap ilmu kita ke merekanya. Oke. Terima kasih Bang Fauzul. Ada lagi pertanyaannya selain itu? Cukup Pak. Ya, tadi yang ditanya adalah kira-kira yang paling cocok itu apa, desain penelitiannya apa gitu ya. Ini sebuah kasus atau apa ya, ide di mana bagaimana pendekatan pembelajaran mungkin tidak hanya bertumpu pada metode atau teknik mengajar, tetapi juga ada unsur-unsur atau aspek-aspek emosional gitu ya. Apa sehingga terjadinya proses pembelajaran secara maksimal. Gimana nih Pak Ira, Bu Ira, Pak Sulaiman, Pak Patriantoro, mungkin ada yang bisa memberikan pencerahan terhadap kasus yang ditanyakan oleh Bang Fauzul dari Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak semester 5. Pak Patri? Untuk saya sebetulnya untuk yang model seperti itu, kalau penelitian kebahasaan, saya bisa memberikan masukan. Contohnya gini, kita meneliti kemampuan bahasa seseorang gitu ya, baik yang normal maupun yang luar biasa gitu ya. Ya. Nah, tentunya itu pendekatannya satu pendekatan standar, pendekatan normal. Yang kedua, pendekatannya ada pendekatan kepribadian ya, pendekatan relasi gitu ya. Hanya karena saya tidak terbiasa ya menjelaskan berkaitan dengan pembelajaran yang seperti itu, maka mungkin saja Pak Sulaiman ada mendapatkan kasus seperti itu ya. Kalau kasus saya adalah biasanya secara psikolinguistik. Jadi kita mempelajari kemampuan anak idiot, debil atau imbisil, atau mungkin anak amnesia ya. Atau mungkin yang berkaitan dengan kerusakan otak bisa karena subkortikal maupun kortikal atau transkortikal. Biasanya ke arah itu. Nah, mungkin Pak Sulaiman atau Bu Ira bisa memberikan masukan. Terima kasih Pak Patriantoro ya atas responnya. Mungkin dari pembicara lain ya, Bu Ira. Pak Sulaiman sepertinya sudah mau kasih Pak ide tadi Sulaiman, Pak. silakan. Ya Pak Sulaiman dulu. Silakan Pak Sulaiman. Sebenarnya saya mau izin mau dipanggil Kabiro sebentar tapi. Oh iya ya. Monggo Cuman Pak. mungkin saya boleh sharing dikit ya. Tentu Ibu. boleh, harus bagaimana. Silakan. Fauzul, ketika Fauzul punya tema seperti itu sudah hal yang menarik ya. Kenapa mahasiswa itu kesulitan pertama adalah dia kebingungan dengan temanya. Oleh karena itu Fauzul itu kayaknya ngajar itu kayaknya biasa-biasa aja sih. Ada hal yang beda nih kayaknya. Kalau dikasih dengan pendekatan seperti ini hal yang menarik. Nah, cuman dalam penelitian itu kan ada yang basic, ada yang terapan. Misalnya, Fauzul di sini ingin mencari gap, melihat efektivitas, atau tujuannya apa, masalahnya apa. Kemudian inginnya, misalnya kalau kayaknya saya cuma pengen lihat di sekolah A ini berbeda ya. Yang melakukan ngajarnya itu tidak hanya mengajarkan materi, tapi dia itu juga mengajarkan well-being. Bagaimana pendekatan mengajar itu tidak hanya mengajarkan suatu materi, tapi juga dilakukan dengan pendekatan yang menarik. Ada humanis yang dilakukan di situ. Wah menarik nih kayaknya saya mau teliti fenomena di sekolah A, di sekolah B. Nah itu bisa melakukan misal contoh kualitatif misalnya. Bla bla bla. Tapi kalau ingin melakukan
saya mau lihat efektivitas atau ingin melakukan model yang sendiri atau menerapkan model ini di satu tempat. Nah, itu biasanya Bu Ira itu jagonya. Mungkin itu saja, Pak. Saya dipanggil Kabiro sebentar, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sulaiman atas responnya. Ya, silakan Bu Ira. Wah, sebenarnya jawaban saya sudah terwakili oleh Pak Patriantoro dan Pak Sulaiman, ini sudah komprehensif, Pak. Tadi kan mana yang lebih cocok kira-kira menurut Mas Fauzul? Sebenarnya untuk mengetahui cocok atau tidak, tentunya kita harus lihat tujuan dulu. Kita mau tahu apa. Dari tujuan itu kan bisa kelihatan nanti arahnya kemana. Dan yang kedua, siapa yang melaksanakan? Apakah yang melaksanakan itu pendekatan emosional itu guru lain, ataukah saya yang akan melaksanakannya, gitu kan? Kalau misalnya guru lain, Anda bisa membuat penelitian tindakan kelas, bisa juga dengan penelitian kualitatif. Tapi kalau Anda yang ingin melaksanakannya, Anda juga bisa mencoba kuantitatif. Dan tentunya harus banyak membaca dulu teori pendekatan emosional ini kemana arahnya, gitu kan? Tadi seperti Pak Patriantoro sudah jelaskan kan, ternyata banyak ternyata teorinya sudah ada, gitu kan? Ataukah Anda ingin meneliti gurunya dengan teacher professional development, melihat profesionalitas guru dari kompetensinya, kan ada 4 itu ya kalau Anda pendidikannya. Nah, jadi cara untuk mengetahui pasti itu cocoknya di mana, pertama Anda harus tahu tujuan Anda, dan yang kedua Anda harus membaca dulu. Jadi memang terkesan klise, tapi memang membaca ini belum ada obatnya. Tentu saja harus membaca, gitu Pak, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Ira. Saya nambah sedikit Pak Ure. Ya, silakan. Banyak Ya. juga boleh. Jadi gini Mas Fauzul. Jadi ketika kita sudah mendapatkan apa itu tema, apa topik atau judul lah ya, tergantung meletakkannya, itu sebetulnya kita sudah punya background teori dulu. Jadi kalau kita sudah punya background teori dasar, maka judul itu akan kita larikan kemana seperti yang disampaikan Bu Ira. Apakah yang kita teliti itu sebetulnya kemampuan gurunya. Ya. Makanya tadi ada pendekatan humanistik, karena pendekatan humanistik diantaranya ada bimbingan konseling, ada silent way, ada sugestopedi gitu ya. Nah, tadi ketiganya yang ini bisa diterapkan, tetapi arahnya ke siapa? Gitu. Apakah arahnya ke siswa? Apakah arahnya ke guru? Nah, kalau arahnya ke siswa mungkin ingin dilihat efektivitasnya gitu ya. Karena ada juga misalnya Pak Ure sebagai dosen mengajar, dia sistematis tapi humoris gitu ya. Karena humoris ini tidak bisa dibeli gitu ya. Itu karakter yang melekat pada seseorang gitu ya. Sehingga kalau yang pendekatan emosional kemudian ada teorinya, nah teori itulah yang harus pahami betul. Nah setelah itu tadi seperti Bu Ira katakan, kalau tujuannya ini mau meneliti gurunya, berarti gurunya sudah menggunakan pendekatan emosional belum? Gitu. Tapi kalau ingin melihat siswanya dengan pendekatan emosional guru dan yang tidak dengan menggunakan pendekatan emosional, hasilnya mana yang baik kan begitu. Nah kalau lebih baik, tentunya itu teori dasarnya untuk mengupas masalah yang dimunculkan oleh Mas Fauzul itu harus betul-betul dipahami dulu gitu ya. Jadi ketika sudah dipahami muncul masalah, nah setelah masalah kemudian tinggal menentukan datanya yang sesuai. Baik itu bisa dengan observasi, dengan ya kalau pembelajaran pastilah ada perangkat pembelajaran ya RPP plus perangkat pembelajaran plus aplikasi pelaksanakan pembelajaran. Seperti itu Pak Ure tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Patriantoro ya. Ya Bang Faizul ya. Demikian ya respon dari para pembicara. Kalau memang ini nanti kita coba cerna nanti di webinar berikutnya, yaitu insya Allah hari Jumat, karena memang kita di hari itu kita akan
berbicara banyak tentang judul-judul, ya, judul-judul penelitian. Jadi para peserta, adik-adik mahasiswa, siapkan berbagai kemungkinan judul mungkin yang ada di benak kita, atau memang sudah ada rencana, rancangan, oret-oretan, atau juga memang sudah sedang menulis, mengerjakan, mencari data untuk melengkapi data penelitian kita. Ya. Nah, insya Allah pada pertemuan webinar berikutnya kita akan lebih fokus untuk direct to the problem gitu ya. Kita bicara tentang permasalahan, bagaimana memunculkan ya, dari ide tadi seperti Bang Fauzul sampaikan, itu sebenarnya masih sangat umum, jadi kemungkinan juga sangat terbuka, bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa di tengah-tengahnya ya deskriptif, bisa juga classroom extension dan lain sebagainya. Benar-benar tergantung bagaimana kita tujuan tadi itu ya. Tujuannya sebenarnya kita ingin menemukan apa gitu, apa yang ingin kita harapkan kita temukan dengan melakukan penelitian itu. Nah, dengan mengetahui tujuan itu akan lebih mudah menentukan metode penelitian apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, itu Bang Faizul. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, adik-adik mahasiswa, karena waktu juga kita seperti janjinya kita harus berhenti di jam 4 sore ini. Tapi sebelum saya menutup pertemuan webinar hari ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa partisipasi Anda di seminar ini sangat diharapkan. Jadi pada pertemuan berikutnya silakan ancang-ancang ya membawa ide-ide yang akan ditanyakan tentang judul penelitian Anda. Ya, terutama mereka yang mungkin dalam persiapan ya menulis judul ya, baru menulis judul ya, mungkin udah punya banyak ide-ide kasus dan lain sebagainya. Harapannya kita bisa bantu ya adik-adik sekalian untuk merumuskan permasalahan itu dalam bentuk judul penelitian yang mungkin lebih spesifik ya, atau yang lebih akurat ya dari permasalahan yang diangkat ya, atau yang ingin diinvestigate lebih gitu. Kemudian webinar ini 3 kali pertemuan bagi adik-adik sekalian yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik ya, harus pertama mendaftarkan diri di link atau formulir pendaftaran yang sampai dengan hari ini ada 170 berapa tadi ya, pendaftar itu 180 sudah ya, 180 pendaftar. Itu yang pertama, memang harus terdaftar di situ. Yang kedua itu harus menghadiri ya. Jadi bukti kehadiran Anda selain daripada screenshot, tetapi juga adalah mengisi form daftar hadir yang sudah saya postingkan baik di ruang chat Zoom ini maupun di grup peserta ya. Itu 2 hal itu harus benar dipenuhi. Jika tidak, maka kami tidak akan memberikan sertifikat tersebut. Kemudian selanjutnya mohon kerjasamanya, kita ada survei sederhana. Sebenarnya kalau adik-adik sekalian sudah mengisi survei tersebut, ya surveinya sangat singkat, ya mungkin hanya 5 menit, bahkan mungkin kurang daripada itu selesai itu. Bisa kita bahas di pertemuan ke depan ya. Jadi kalau ada data seperti itu, apakah maksud saya penelitian seperti apa ya yang bisa kita lakukan dengan melihat data yang ada. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa mengisi survei ya,
topik survei tersebut adalah permasalahan penyelesaian skripsi atau karya tulis ilmiah mahasiswa. Jadi masalah apa saja yang commonly experience by the student gitu ya, yang biasa dialami oleh mahasiswa. Ya, survei tersebut adalah anonymous, berarti tidak terdeteksi siapa menjawab apa, namun partisipasi Anda sangat dibutuhkan untuk melihat fenomena fenomena penyelesaian skripsi ya. Apalagi ini across universities, kan kita dari berbagai universitas, kira menarik juga kalau kita amati seperti apa kondisi penyelesaian skripsi di mahasiswa seperti itu. Baiklah para peserta, kemudian para panelis, para pembicara ya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing ilmunya hari ini. Semoga Jumat berikutnya kita akan ketemu kembali ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Patriantoro M. Hung sebagai pembicara pertama, kemudian Ibu Ira Mutiarani MPD sebagai pembicara kedua, dan Bapak Sulaiman MPD sebagai pembicara ketiga hari ini. Hadirin sekalian, ya saya kira sampai di sini ya pertemuan kita untuk webinar pertama. Kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya yang merupakan kelanjutan daripada diskusi kita tentang permasalahan penelitian di mahasiswa S1 ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi semuanya, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan atau yang sedang melakukan penelitian untuk penyelesaian studi mereka. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya banyak hal yang kurang berkenan ya. Namun berharap bahwa akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Demikian kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.